Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Juni Suparman JF ya. Di video kali ini kita akan review kembali Toyota Avanza Veloz kita, dan di video kali ini kita akan review keyless Toyota Avanza Veloz ini. Khusus untuk Avanza Veloz 2012 sampai 2014 ya. Ini dia videonya, tonton sampai selesai. Nah, di video kali ini kita akan memperlihatkan keyless Toyota Avanza ini, keyless yang mirip dengan Toyota Fortuner VRZ ya, Fortuner VRZ dan Innova Reborn. Namun keyless ini hanya plug and play untuk Toyota Avanza tahun 2012 sampai 2014 ya. Yang dimana kalau 2012 itu cocok sekali, mobilnya belum mempunyai immobilizer ya, belum mempunyai fitur immobilizer. Dan kalau sudah menggunakan keyless ini, mobil Anda akan terasa makin aman ya, karena keyless ini menggunakan sensor jarak ya. Kalau remote-nya nggak ada di sini, mobilnya nggak bisa nyala gitu. Jadi sekarang kita akan mereview lengkapnya tentang keyless ini untuk Toyota Avanza 15 atau 13, bisa semua di tahun, khususnya tahun 2012 sampai 2014. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan apa saja yang didapatkan dari keyless Avanza Veloz ini. Pertama, kita mendapatkan keylessnya seperti ini. Remote, ada dua remote-nya, dua remote yang berbentuk Toyota Fortuner VRZ atau Innova Reborn ya. Nah, kedua, kita mendapatkan ini handle-nya ini aslinya berwarna chrome, tapi kita stiker ya warna black chrome. Handle-nya ini plug and play untuk Avanza 2012 sampai 2014, karena soket to soket ya, dia soket to soket tanpa potong kabel. Ini kelebihan handle-nya, dia bisa ngelock dari sini dan unlocknya dari sini ya. Unlocknya cukup memasukkan jari ke sini, tangan. Nah, dia sudah unlock kalau kelihatan ya. Nah, ini kalau untuk ngelocknya kembali, kita cukup tekan ini tanpa menekan tombol yang ada di remote. Cukup tekan di sini. Nah, kalau kedengaran itu suaranya kecil, soalnya speakernya saya matiin ya, saya bikin saklar biar nggak terlalu berisik kalau di rumah. Ini keylessnya kalau kita membuka, cukup masukkan tangan ke sini, dia sudah unlock, asalkan jarak remote-nya nggak jauh dari sensor ya. Sensornya kita taruh di sini dan di depan sini dan di belakang sini. Nanti kita peragain. Nah, sekarang kita unlock, kita buka pintunya. Nah, untuk keyless ini dia sudah start stop engine start stop ya. Ini tombolnya, cukup kita tekan rem, asalkan remote-nya di kita ya. Kita tekan rem sedikit, pastikan posisi mobil sudah di netral atau di P ya kalau matic. Ini kita tekan rem sedikit, kita tekan tombol start, mobil nyala, spion terbuka. Nah, spion ini tidak termasuk dalam keylessnya ya. Spion ini kita beli terpisah. Nanti kita bahas tentang spionnya, kita bahas tuntas tentang keylessnya dulu. Nah, ini mobil sudah nyala. Kalau untuk mematikannya kembali, kita cukup ulangi, tekan rem sedikit, baru tekan engine start stopnya lagi, sekali lagi. Nah, dia mati. Atau kalau mau mematikan, cukup tekan ini engine start stopnya yang lama, sekitar 5 atau 6 detikan lah. Asalkan jangan menekan yang lain, dia langsung menyala. Langsung mati mesinnya tanpa menekan rem. Dan bagian door lock-nya terbuka. Karena kalau mesinnya sudah nyala, kita posisi pintu sudah rapat semua, dia ketika menekan rem akan mengunci.
mengunci seperti biasa, seperti pada umumnya. Posisi spion terbuka ya, karena kita baru sudah menyalakan mesin dan mematikannya kembali. Nah, sekarang kita akan mengunci kembali mobil ini. Bisa melalui remote atau cukup menekan tombol yang ada di sana ya. Asalkan posisi remote-nya nggak jauh dari sensor yang ada di mobilnya ya. Nah, sekarang kita akan coba menekan tombol yang di remote dulu ya. Remote dulu. Nah, spionnya menutup. Oke. Nah, setelah itu fitur yang ada di remote ini akan kita jelaskan kembali. Ini remote-nya mempunyai 3 tombol ya, tapi ini aslinya gambarnya bukan yang ini. Gambarnya ini hanya berbentuk bintang. Ini cuma silikonnya saja, punyanya Fortuner atau Innova. Kalau di Fortuner kan ini untuk membuka bagasi ya, tombol yang di sini. Ini gambarnya untuk membuka bagasi. Nah, kalau di sini dia fungsi tombol yang ini untuk menyalakan engine-nya. Nyalakan engine by remote. Jarak jauh bisa jarak jauh ya, selagi remote-nya bisa dijangkau, mobilnya bisa dinyalakan. Nah, kalau yang ini tombol lock, yang atas ini tombol lock, yang ini tombol unlock. Yang ini tombol untuk menyalakan mesin. Nah, fungsi tombol ini adalah jika mobil kita ada di dalam garasi kan, kalau lama nggak dipakai, kita mau menyalakan mesin, asalkan posisi dia pintunya ngelock semua, rapat semua, dia bisa dinyalakan cukup seperti ini. Tekan yang ini 2 kali. Nah, itu berbunyi alarm kecilnya. Tekan lagi sekali lagi. Mobil menyala dan alarm berbunyi 2 kali. Nah, itu berbunyi. Berarti dia sedang dalam fitur remote start engine. Dan spionnya terbuka kalau dia mesinnya menyala. Tapi tenang saja, kalau selagi remote-nya nggak berada di dekat mobil, mobilnya nggak bisa dimasukin. Dari sini nggak bisa dimasukin karena posisi dia ngelock aman. Coba dibawa remote-nya, dibawa jauh-jauh remote-nya, bawa ke sana ya. Ini remote kita bawa jauh, bawa sana. Nah, kita coba mau masuk dari sini ya. Nah, itu remote-nya sudah jauh. Sebenarnya cukup di sini saja sih, sudah ini kita coba. Nah, dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa. Itu tandanya berarti sensornya nggak membaca. Ini remote-nya. Kita kembalikan lagi remote-nya ke sini. Oke, tanpa dipencet. Nah, ini sudah bisa terbuka. Cukup dengan jarak sekitar kurang lebih 1 meter. Nah, ini untuk mematikannya, kalau posisi dia sudah, misalkan kita sedang menyalakan mesin untuk memanasi mesin di garasi, dia akan mati sendiri pada suhu yang optimalnya dia ya, sekitar 70 atau 75 lah. Dia akan mati, atau sekitar kurang lebih 10 menit menyala, dia akan mati sendiri. Tapi kalau kita mau mematikan sendiri dari remote, bisa kita tekan kembali yang ini, tombol yang ini ya. Kita cukup tekan kembali tombol yang bintang. Ini kan bintang, kalau di dalamnya bentuknya bintang. Kita tekan sekali dan mesinnya mati. Nah, mesin mati. Kalau dia sebentar lagi mengunci, spion akan menutup. Nah, kan spion menutup. Spion otomatis menutup jika kondisi pintu sudah rapat semua dan kondisi central lock-nya mengunci. Oke, sekarang kita coba remote-nya jauh. Coba, remote-nya jauh gak? Oke. Remote-nya jauh ya. Kita coba untuk membuka pintu. Ini posisinya nggak bisa dibuka ya. Nah, coba cukup mendekat tanpa dipencet. Jangan dipencet ya. Nah, cukup dibawa ke sini tanpa dipencet apapun. Nah, sudah membuka otomatis locknya. Spion belum terbuka karena spion modulnya terpisah ya. Nanti kita bahas tentang spion. Nah, ini kalau untuk keyless-nya kurang lebih seperti itu fiturnya ya.
Ini untuk lock unlock kalau mau mencet dari remote. Ini untuk engine start stop by remote ya. Dan kalau misal remote-nya ini habis baterai ya, dia habis baterai, cukup remote-nya ditempel ke sensor yang sudah kita taruh di sini. Nah, ini kan semisalnya kita lock ya, kita kunci. Nah, tapi ketika kita pulang ke mobil, remote-nya atau rusak atau tercebur ke air kan misalnya kan, atau baterainya habis, cukup di sini ada sensornya ya, cukup kita tempelkan di sini, dia otomatis terbuka. Kita cari sensornya, kita taruh di atas ini. Nah itu dia berbunyi 2 kali, otomatis terbuka dan kita sudah bisa akses kembali. Itu untuk keadaan darurat ya. Nah, ini dia bentuk sensornya, sensor untuk nempelin remote-nya. Ini saya fokusin dulu. Nah, ini dia kurang lebih, kalau kelihatan itu cukup ditempelin dari luar. Sebenarnya remote-nya ini sih awet sih baterainya, karena remote-nya juga jarang dipencet ya, lebih sering kalau mau ngunci tekan ini aja dia mengunci. Nah, untuk speakernya kenapa nggak nyala, karena suara speakernya itu besar, speakernya itu, jadi cukup saya pasang speaker kecil yang berbunyi seperti bawaannya Toyota Avanza Veloz yang baru ya, berbunyi kecil tapi kurang lebih suaranya mirip. Nah, kurang lebih begitu saja untuk keylessnya. Ini keylessnya ada 2, dapatnya remote-nya ada 2. Baterainya seperti baterai biasa, seperti baterai remote biasa, banyak jualnya di supermarket, minimarket terdekat ya. Nah, untuk harga remote-nya ini lumayan terjangkau ya, sekitar 2 jutaan saja sih, 2 jutaan saja. Nah, tapi kalau Avanza Veloz ini saya pasang semua soket dari remote-nya ini plug and play ya, semua modulnya PNP sama kabel-kabel yang di mobil, karena memang diperuntukkan untuk Avanza ya. Tapi kalau untuk door lock-nya itu harus menambah satu modul. Modulnya itu kita beli di variasi terdekat yang bisa biasa masangin central lock, itu harganya murah ya, sekitar 200 ribuan. Harus menambah modul lock unlock itu, bilangin aja nanti mau nambah modul lock unlock buat keyless barunya ini kan. Nah, kalau sudah terpasang modul lock unlock itu sisanya aman, semuanya plug and play. Nah, untuk biasa kalau membuka pintu, kalau dibuka pintu sennya nyala itu, ini ada ya fiturnya, tapi saya nggak pasangin soketnya, soalnya nggak lumayan suka kalau buka pintu sennya nyala. Kalau kita ngelock sennya nyala, lock unlock sen nyala, itu kan itu bisa dinyalain. Sebenarnya ada soketnya di dalam bagian modulnya, tapi kita lepas. Oke, sekarang kita bahas kaca spionnya. Ini spionnya ini menggunakan spion Toyota Avanza Veloz 2020 ya, 2020 yang Avanza Veloz facelift, yang tahunnya sama buat spoiler belakang kita. Itu spoiler kita tahun 2020, Avanza Veloz 2020, ini spion kita Veloz 2020, yang dimana itu Veloz 2020 sudah ada auto retract, auto folding atau retract. Nah, untuk modul lock unlocknya ini biar bisa ngelock posisi dari remote, ngelock by remote. Ini lock by remote dia ikut melipat, itu menambah modul lagi ya, menambah modul untuk auto retract dan membuka by start engine gitu. Kalau mau kita buka, cukup kita nyalakan mesin seperti ini. Kita injak sedikit, lampunya sudah berkedip, kita start, spion terbuka. Nah, tapi kalau kita mau manual, by manual, ini tetap bisa berfungsi. Nah,
dia tetap bisa berfungsi. Kalau mau kita lagi di jalan atau di jalan sempit kan, nah setelah itu kita buka lagi secara manual by tombol. Tapi kalau kondisi mesin nyala kita lock, dia nggak melipat ya, karena dia posisi dia ACC. Kalau mesinnya mati, kondisi mati, kita lock, dia bisa langsung melipat. Itu dia fiturnya. Jadi kurang lebih fitur Avanza Veloz ini kurang lebih saya bilang sudah mirip dengan Toyota Fortuner PRZ ya. Ini kurang lebih rasanya jadi PLZ, rasa PRZ ini ya. Avanza Veloz rasa Fortuner PRZ untuk fiturnya, fitur kunci dan lipatan spionnya kurang lebih. Kalau PRZ kan ininya untuk membuka by ini backdoornya ya kan, otomatis. Karena ini berhubung ini nggak ada, memang diperuntukkan untuk ini, bisa kita peruntukkan untuk engine start by remote, jadi kita hubungkan ke engine start. Oke, bagi kalian yang mau keyless tadi, nanti saya masukin linknya di deskripsi di bawah, bisa langsung di order aja. Pemasangan keylessnya tadi plug and play, dan fitur di keylessnya ini cukup membantu. Keylessnya praktis, nggak perlu bawa kunci lagi. Oh ya, nanti saya spill bagian lubang kuncinya ya, lupa. Ini bagian lubang kuncinya. Nah, lubang kuncinya ini tetap dipakai ya, tapi kita menggunakan kunci aslinya yang kita masukin ke knop untuk seperti ya, ini menggunakan knop kompor gas ya. Nah, kita lem kunci aslinya, kita bikin standby di sana, tapi standby di posisi ACC. Jadi kalau kita misalkan mau mengunci setir tetap bisa. Ini kita posisikan ke lock, lalu kita cabut ya, tapi saya nggak pernah sih dicabut itu, sudah, karena sudah yakin dengan keylessnya yang aman ini. Oke, nah ini untuk tombolnya ini sudah ada ya, sudah ada dari bawaan keylessnya. Jadi apa aja yang kalian dapat nanti keyless dan tombol ini. Nah, kunci ini sebenarnya sudah dapat ya, tapi harus diukir lagi bentukannya. Jadi lebih baik kita pakai kunci yang standarnya saja, kita tanamkan di sini. Nah, yang kita dapat ini remote, tombolnya, tombol untuk start engine-nya, dan nah ini, dan handle-nya ini warna chrome bawaan dia. Dan di dalam itu ada lampu LED-nya. Kalau kita posisi unlock dia nyala terang. Seperti Avanza Veloz 2015-an kan biasanya ada LED-nya di sini. Kalau yang ini semuanya nggak ada. Jadi posisi kita ngelock dia mati, ke unlock dia nyala sekitar beberapa detik. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Buat kalian yang mau keylessnya ini, bisa langsung cek deskripsi di video ini ya, bisa langsung aja order. Harganya sekitar kurang lebih 2 jutaan ya, terpisah dari spionnya itu harganya sekitar 1,8 juta ya, sudah termasuk modul kalau nggak salah. Oke, mungkin seperti itu saja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.